Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Aku luar biasa. Kamu luar biasa. Kita semua luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Akan memimpin. Tuhan Tuhan kemarin kita bersama. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami sehingga dari perjalanan hingga sampai sekolah kami ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulakan kami atau kami dan kelak kami dan begitu juga untuk kami perjalanan sehingga mereka kami ini sama selamat. Dan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, apakah semua hadir pada saat ini? Hadir. Tidak ada yang absen? Tidak. Baik, sebelum kita mulai materi kita, ada yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Ada. Apa materi kita minggu lalu? Mengenai Pancasila. Baik, di materi kali ini kita akan mempelajari tentang indahnya kebersamaan. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. Di mana tujuan dan manfaat pembelajaran dalam indahnya kebersamaan yaitu bertujuan membentuk karakter warga negara yang berakhlak mulia dan cinta tanah air. Jadi seperti anak-anak semua kan harus berakhlak mulia. Baik, Ya? selamat pagi. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, Nah, sekarang Ibu ada gambar. Coba diperhatikan ya. Nah, di sini di gambar sebelah kiri Ibu merupakan keluarga yang hidup Rukun. sedangkan gambar sebelah kanan Ibu merupakan keluarga yang tidak. Di sini
bukunya Sekarang kita masuk pada dan masing-masing kelompok akan mempresentasikan. Nah, di gambar yang sudah Ibu bagikan, kalian tentukan mana hidup rukun dan hidup tidak rukun. Setelah itu, kalian kasih maknanya masing-masing. Seperti contohnya kan, di sini merupakan hidup tidak rukun. Kalian kasih maknanya, mengapa kalian bisa memilih gambar ini hidup tidak rukun. Nah, begitu juga di gambar kedua, kalian kasih maknanya ya. Ibu kasih waktu 3 menit. Silakan berdiskusi. Baik, Pak udah siap diskusinya? Sekarang masing-masing kelompok presentasikan ke depan. Yang pertama kelompok 1. Diperhatikan ya. Gambar pertama hidup tidak rukun. Gambar kedua keluarga harmonis. Nah, di sini Ibu akan bertanya kepada kelompok 1. Kenapa kelompok 1 bisa menentukan kalau gambar pertama merupakan hidup tidak rukun, sedangkan gambar kedua merupakan hidup rukun? Karena dia tidak mendengarkan perkataan orang tuanya. Betul nggak? Betul. Oke, kalau gambar yang kedua? Gambar kedua, Nah, mereka kan ada ini kan. keluarga di ruang tamu. Betul nggak? Betul. Gambarnya udah nampak kan? Betul kan? Betul. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 1. Sekarang kelompok 2 silakan presentasikan hasil diskusinya. Jawabannya. Karena ada di sini kertas kan. Kertas itu dalam media kalian. Jadi kalian jelaskan satu persatu. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Gambar ke-1, hidup tidak rukun. Sedangkan gambar kedua, mereka bersenang-senang, mereka bermain bersama, dan mereka bermain bersama. Nah, di sini Ibu juga akan melempar pertanyaan kepada kelompok 2 sama seperti kelompok 1. Apa alasan atau makna kenapa kelompok 2 bisa menentukan kalau gambar yang pertama merupakan hidup tidak rukun dan gambar yang kedua merupakan hidup rukun? Ia merawat teman, ia mengatakan teman, ia membuli teman. Nah, sedangkan gambar yang kedua, Ia bermain bersama, mereka bersenang-senang, dan mereka tidak membuli teman. ya betul nggak? Coba lampirkan. Betul nggak alasan yang diberikan kelompok 2 atau hasil diskusi kelompok 2? Betul. Berikan aplaus ya. Nah, sekarang kelompok 3 silakan presentasikan hasil kelompoknya. Baik kawan-kawan, saya akan Perhatikan ya. membacakan hasil diskusi kami dari nomor 3, kelompok 3. Nomor 1, hidup tidak rukun. Nomor 2, hidup rukun. Nah, sekarang Ibu juga akan bertanya sama dengan kelompok yang lain tadi. Kenapa kelompok 3 bisa menentukan kalau gambar yang pertama merupakan hidup tidak rukun dan gambar yang kedua merupakan hidup rukun? Karena kakaknya tidak membagi mainannya sama adik. Kalau yang kedua? Nah,
Sedangkan tanggal nomor 2 membantu ibunya memasak. Oke, coba diperhatikan kembali kepada kawan-kawan. Apakah udah benar nggak? Benar. 3. Siapa yang sependapat dengan pendapat kelompok 3? Unjuk tangan. Ayo unjuk tangan seperti pernyataan kelompok 3. Kamu malu? Takut salah ya? Kelompok 3 benar loh pernyataannya. Benar. Kenapa nggak mau unjuk tangan? Unjuk tangan ayo. Kayak nampak enggak pada? Unjuk tangan siapa yang sependapat dan kelompok 3? Ya, kelompok 3 benar. Karena di gambar yang pertama merupakan hidup tidak rukun. Dia tidak mau berbagi mainannya. Sedangkan sedangkan gambar yang kedua merupakan hidup rukun. Dia membantu mamanya memasak, membersihkan rumah. Jadi pernyataan kelompok 3 itu benar ya? Benar. Berikan aplaus kepada kelompok 3. Nah, sekarang presentasi kelompok terakhir. Silakan. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 4. Gambar ini hidup tidak rukun dan gambar yang bawah hidup yang rukun. Nah, sekarang Ibu juga akan bertanya kepada kelompok terakhir nih ya. Tadi cengar-cengir melulu dia. Nah, kenapa kalian bisa menentukan kalau gambar yang pertama merupakan hidup tidak rukun dan gambar yang kedua merupakan hidup rukun? Karena mereka mengolok-olok teman mereka yang sedang mabuk. Yang kedua, karena mereka saling membantu dan bekerja sama dalam melakukan pekerjaan. Ya, nah menurut teman-teman semua, apakah baik gambar yang pertama ini? Iya. Kenapa tidak baik? Karena Mabuk. Terus apa lagi alasannya? Karena Mengolok-olok teman. ya mengolok-olok teman. Terus kalau gambar yang kedua menurut kawan-kawan semua? Baik. Oke ya, sebab dia membantu sesama. Berikan aplaus kepada kelompok. Nah, sekarang kalian semua sudah paham kan? Sudah. Membedakan mana yang hidup tidak rukun dan mana yang hidup Rukun. Nah, sekarang kembali ke tempat masing-masing. Nah, oke, udah kembali ke tempatnya masing-masing. Sudah. Di materi ini kita sudah siswa-siswi semua sudah dapat menentukan atau dapat membedakan serta memberi makna di setiap gambar yang sudah diberikan. Dan masih banyak gambar-gambar yang lain seperti hidup rukun, seperti di sekolah, seperti yang kalian buat tadi, membentuk kelompok. Itu merupakan hidup yang rukun. Bekerja sama dengan sesama. Seperti membersihkan lingkungan sekolah, itu merupakan hidup yang rukun. Nah, sekarang sebelum kita menyelesaikan materi kita pada saat ini, aku mau bertanya, selain contoh-contoh yang Ibu berikan tadi, apa contoh lain yang siswa-siswi tahu tentang hidup rukun atau tidak rukun di lingkungan sekolah maupun di rumah? Ada yang tahu? Contoh lain yang selain yang Ibu berikan?
tahu, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu mencari atau menemukan hidup rukun dan tidak rukun di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Mengerti semua? Mengerti. Nah sekarang kita akan menyimpulkan materi kita. Siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada saat ini? Silakan maju ke depan. Baik, saya akan membaca tentang hari ini. Hidup rukun dan tidak rukun menyebutkan bahwa untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, damai dan sejahtera, sedangkan hidup tidak rukun dan menimbulkan perselisihan, ketidakkan kenyamanan dan kemusuhan. Oke. Baik, sudah dengarkan? Sudah mengertikan kesimpulan yang dikasih teman-teman? Sudah. Dari sini Ibu akan menambahkan sedikit, di mana hidup rukun adalah pilihan yang terbaik untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Apa bagus ya kalau kita tidak hidup rukun? Iya. Kita berantem sama tetangga kita, baik enggak? Tidak. Ya kan? Jadi yang terbaik itu adalah hidup rukun. Sesuai dengan yang sudah saya kasih. Nah, jadi kalian jelas seperti yang saya paparkan kepada adik-adik. Ya, bisa. Baik, setelah kita simpulkan, Ibu sudah kasih tugas tadi kan? Harusnya kan di sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, siapa yang mau membawa kita ke dalam doa? Oke, kalau misalnya kita akan bersama India pembelajaran. Baik, kita dengarkan ya teman-teman. Kita dengarkan nanti dari kelompok agar menjadi bekal di masa depan kami. Akan sebenarnya kami kisah-kisah di sekolah kali ini yang telah kami dari kami masing-masing dengan selamat serta dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, demikian materi kita pada saat ini. Selamat pagi ya aku.